balik lagi di channel aku. Makasih yang udah subscribe dan like video aku. Buat kalian semua, semoga sukses terus dan sehat selalu. Oke, balik lagi di channel Umu Selika. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Kali ini aku mau bahas tentang topik cara menjadi YouTuber pemula, yang buat tipe-tipe orang kayak aku yang jarang ngomong, yang susah ngomong depan kamera, bahkan depan orang banyak. Aku mau kasih tips buat kalian yang kiranya susah mau mulai jadi YouTuber, atau kalian pengen banget jadi YouTuber tapi masih takut atau nggak pede depan kamera. Buat kalian, yang pertama yaitu yang pertama satu yaitu niat. Kalau kalian nggak punya niat atau keinginan dalam diri sendiri, kalau kalian nggak punya minat, bahkan nggak ada kemauan pada diri kalian sendiri, itu bakalan susah buat mulai jadi YouTuber. Bahkan buat bikin konten pun kita tuh harus ngomong, walaupun ada konten-konten yang nggak perlu nunjukin muka. Cuma kan ada konten-konten yang nggak perlu nunjukin muka. Buat kalian yang emang susah banget, buat kalian yang takut buat memulai YouTube ini, aku saranin awalnya nonton dulu video-video orang tentang cara ngomong depan kamera yang bagus, cara buat kalian jadi YouTuber yang bagus, yaitu cara berbicara. Atau yang pertama yaitu cara kita pede depan kamera. Kalau semuanya udah bisa pede, mau ngomong apa aja sesuai diri kalian, ungkapin aja gimana apa yang mau diomongin. Aku yakin kalian bisa jadi YouTuber yang bener-bener real atau apa adanya, jadi nggak dibuat-buat gitu. Kalau udah ada niat, terus kitanya udah pede, boleh tuh kita mau bikin konten sesuai keinginan kalian, atau bahkan kalian punya hobi yang mau di-share di YouTube, itu boleh banget. Karena kalau hobi itu kan nggak satu orang aja yang hobinya beda, tapi kan banyak pasti hobinya yang sama. Dari situ kita bisa saling sharing tentang hobi-hobi tersebut melalui konten-konten YouTube. Jadi sekarang informasi itu udah banyak banget yang kita dapat, bisa dari Google atau dari media manapun, bahkan YouTube itu paling besar media informasi yang kita bisa dapat gitu. Sorry guys, kameranya agak goyang. Lanjut ya guys. Kalau udah kita bisa pede cara ngomongnya, lanjut kita bikin konten yang emang bagus. Nggak mesti, maksudnya dalam artian bagus itu ya emang lagi banyak yang nyari, terus emang kalian nguasain konten tersebut, nggak yang asal nyampein tapi tau-taunya nanti hasilnya beda atau alias kena prank, kan nggak enak juga ya. Kalau udah ada ide-ide yang bagus, boleh tuh kalian salurin di situ. Nah, untuk konten biasanya itu aku milih dari apa yang aku bisa. Kalau aku belum begitu bisa, ya nggak aku kasih tahu, nggak aku bikin itu konten, karena kasihan juga kalau sampai salah informasi mengenai konten-konten tersebut. Setelah kalian punya ide, yang ketiga yaitu kalian punya peralatan untuk kalian punya alat untuk bikin konten. Nggak perlu mahal-mahal kamera yang berjuta-juta, bahkan yang sampai puluhan juta. Buat YouTuber pemula, aku saranin nanti dulu belinya. Kalau kalian udah lama jadi YouTuber kan pasti bisa tuh kebeli kameranya. Nah, kalau handphone kan semua orang pasti punya. Pakai handphone aja itu udah bagus. Ini aja aku pakai handphone, nggak yang pakai kamera mahal itu ya. Nah, kalau udah ada handphone, eh, kameranya juga memadai atau artinya bagus buat kalian, yang penting kita nyampeinnya juga bagus. Untuk gambar nanti kan bisa disesuaikan, sekarang kan handphone udah canggih-canggih banget,
bisa diatur pengaturannya, bahkan bisa secerah apapun kalian bisa ngatur sesuai apa yang diinginin. Untuk peralatan sampai tentang musik semuanya ada di YouTube. Jadi aku putusin buat pengen ngasih informasi juga lewat YouTube, terutama buat ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang punya anak. Semoga YouTubeku ini bermanfaat buat ibu-ibu semua. Amin. Oke, setelah aku punya peralatan YouTube yang sangat simple, yaitu handphone dan mic ini, aku makin semangat buat YouTube. Karena kalau nggak ada handphone aku buat YouTube itu oke, buat semuanya nanti aku buat YouTube. Jadi buat kalian harus untuk handphone pasti semuanya rata-rata udah punya ya. Jadi sekarang gampang kalau mau bikin konten apapun. Oke, untuk yang kedua yaitu peralatannya biasanya aku pakai mic, artinya mic yang kayak bentuk headset gitu, cuma ini micnya biar nggak terlalu suaranya ambiar atau nggak jelas. Jadi aku beli mic di online shop. Nanti untuk micnya aku kasih tahu bentuknya. Micnya itu ada tempatnya kayak gini. Dalamnya itu ada kayak keranjang kecilnya buat naruh mikrofonnya itu. Nanti untuk bentuk micnya aku kasih tahu karena sekarang aku lagi pakai dan makainya itu juga di dalam kerudung. Jadi nanti aku unjukin bentuk micnya. Yang ketiga, kalau aku biasanya itu kadang-kadang juga sih pakai aplikasi yang ada di kadang-kadang aku juga pakai aplikasi untuk mengedit video aku itu di handphone juga. Jadi sekarang banyak banget aplikasi buat mengedit video dan fiturnya udah lengkap banget. Bahkan itu bagus buat di YouTube, nggak perlu yang pakai laptop. Itu ribet banget kalau di handphone, kita kan selalu pegang. Itu kita edit aja. Nanti untuk aplikasinya aku kasih tahu aku pakai aplikasi apa. Selanjutnya kalau udah pakai aplikasi, kalian bikin foto-foto dulu buat judulnya. Judulnya itu nanti bisa diedit semenarik mungkin biar banyak viewers yang nonton. Kalau udah banyak viewers yang nonton, kalian bisa kalau banyak viewers sorry ya agak belibet. Aku emang ngomongnya agak belibet, kadang aku juga nggak pede buat ngomong. Aku ini termasuk orang yang nggak pede loh depan orang. Kalau sama teman-teman sih aku pede-pede aja. Kalau bentuk dalam formal ditonton ribuan banyak orang, itu aku nggak pede. Bahkan aku bisa langsung mules kalau ada acara atau apa buat ngomong di depan orang banyak. Jadi buat kalian yang tadi nggak pede juga kayak aku, banyak-banyak belajar ngomong depan kamera. Kalau kalian nggak belajar ya kalian nggak akan mau bisa ngomong, kalian nggak akan lancar ngomongnya depan kamera. Karena kalau kitanya nggak lancar depan kamera, orang juga males mau ngelihatnya. Kayak gini aku aja udah agak bingung sama apa yang aku omongin. Karena nggak apa-apa ya, kita kan sama-sama pemula. Jadi mau gimana pun bentuknya, ini aku tanpa edit, ini aku bener-bener dari diri aku sendiri mau ngomong apa, nggak ada teks apapun. Jadi aku mau sharing aja gimana aku mau jadi YouTube, gimana aku mau bikin konten di YouTube aku, yang kontennya semoga bermanfaat aja buat orang-orang banyak gitu sih. Aku tujuannya biar orang-orang dapat informasi aja yang aku ketahuin, jadi kita bisa saling berbagi ilmu
terutama buat aku yang baru jadi mama muda ya, anak satu itu kan masih banyak banget yang aku tahu tentang ngurus anak. Jadi aku harus belajar, benar-benar belajar, terutama di konten-konten YouTube ibu-ibu tentang mengurus anak, gimana perawatannya dari usia 0 sampai nanti dewasa, itu tumbuh kembangnya seperti apa. Kalau aku nggak tahu informasinya, anakku bisa ngapain, umur segini anakku harus bisa duduk atau udah bisa jalan, kalau aku nggak lihat dari YouTube atau baca di Google, aku juga nggak ngerti. Makanya kita tuh harus sering-sering lihat YouTube, atau makanya kita tuh harus sering-sering lihat gimana kalau kita, sorry guys agak ngos-ngosan, maaf ya, aku juga lagi takut anakku bangun. Soalnya aku juga ini bikinnya malam-malam. Anakku sih biasanya udah tidur jam segini, cuma takutnya kebangun aja minta susu. Tapi ya jam susunya juga nggak jam segini sih. Oke. Kalau aku jadi mama muda sih, emang maaf ya guys agak curhat sedikit. Aku seneng banget jadi ibu, karena jadi ibu tuh aku ngerasa hidupku sempurna. Apalagi aku bersyukur banget punya anak yang normal, yang dikasih Allah sehat, yang dikasih kesehatan yang bagus, dikasih Allah kecerdasan. Anakku udah mulai bisa ini itu. Aku bersyukur banget dapat harta dapat harta nggak ternilai harganya kayak gini buat ibu-ibu yang lagi berjuang buat dapat 2 garis biru. Aku saranin buat tetap semangat. YouTubeku ini bermanfaat buat ibu-ibu semua, amin. Oke, setelah aku punya peralatan YouTube yang sangat simple, yaitu handphone dan mic ini, aku makin semangat buat YouTube. Karena kalau nggak ada handphone, aku buat YouTube itu. Oke, buat semuanya nanti aku buat YouTube. Jadi buat kalian yang pengen punya konten, bikin aja konten-konten yang bermanfaat. Banyak yang minat kok, nanti pasti juga banyak viewers yang nonton channel YouTube juga. Itu isi kontennya tentang anak aku. Cuma jadi aku sebenarnya akun YouTube juga. Jadi sebelumnya aku juga punya akun YouTube. Itu aku nggak terusin karena aku pengen pakai akun aku sendiri, karena itu kan namanya bukan akun aku gitu. Jadi setelah aku bikin video, ada tulisan kayak copyright gitu loh. Jadi aku tuh kayak ngelanggar hak cipta, padahal aku itu videoku sendiri, tapi musiknya itu ada lagu dari salah satu band. Jadi YouTube itu ngiranya aku tuh copyright, padahal aku cuma pakai tema musik dari band itu doang. Jadi aku hapus aja videonya, terus aku bikin YouTube baru di channel aku gitu. Jadi kalau mau bikin YouTube itu musiknya jangan pakai musik lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu gitu, pakai yang soundtrack juga nggak apa-apa sih. Aku juga sering pakai soundtrack kok, buat ngedit-ngedit aja sih, biar nggak garing-garing banget. Untuk ibu-ibu yang, jadi buat kalian semua, gitu. Kalau aku kalau aku kalau aku waktu aku jadi
YouTuber. Aku tuh bingung banget mau, aku tuh pas jadi YouTuber, pertama aku tuh lihat-lihat dulu gimana caranya biar jadi YouTube, biar bisa biar bisa jadi YouTuber terkenal. Jadi kalian search aja gimana caranya jadi YouTuber gitu. Nah, untuk kalian semua yang ngerasa punya bakat nih, salurin aja di YouTube. Karena kalau kalian nggak nyalurin bakat tersebut atau dipendam aja, bahkan gambar, bahkan jago gambar, kalian bisa bikin kontennya di YouTube itu bagus banget. Kalau kayak gitu kan orang-orang jadi bisa tahu kalian punya hobi yang terpendam dan itu bagus. Semua orang juga pasti bakalan nonton kalau hasilnya juga memuaskan. Kalau aku pengennya itu konten aku mengarah kayak ke, kalau aku kontennya tuh pengennya mengarah kayak ke beauty, karena aku lumayan suka dandan gitu, suka dandan juga sih, tapi yang dandannya yang nggak ribet-ribet alias nggak yang rempong, dandannya yang simpel-simpel aja, yang biasa aku pakai sehari-hari, pakai alis, pakai lipstick sama bedak aja, nggak yang ribet-ribet banget. Nanti karena kan kalau anakku nangis rewel, aku masa mau pakai foundation dulu, mau pakai eyeshadow dulu, keburu anakku nanti nangis minta digendong, biasanya kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu yang rajin make up, aku acungin jempol. Di saat kalian ngurus anak yang gak gampang, terus kalian masih bisa make up dengan badai cetar membahana, aku acungin jempol buat kalian. Di sisi lain, kita jadi ibu itu juga harus sabar ngurusin anak kita. Kalau nggak sabar, kasihan nanti anaknya. Setelah aku cari-cari tentang rekomendasi, setelah aku cari-cari cara bikin konten di YouTube orang, itu ternyata mudah. Jadi kalian itu nggak perlu yang ribet-ribet banget bikin YouTube. Dulu kan ada yang bikin YouTube itu biasa aja, terus udah lama banget. Sekarang YouTube itu jadi bagus, terus banyak orang yang pada punya channel, udah ratusan atau bahkan jutaan orang yang udah punya channel sendiri, itu keren banget. Oke, kalau kalian udah siapin alatnya, pertama yang dilakukan yaitu berdoa. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus berdoa. Setelah berdoa, kita siap-siap diri dulu. Baca-baca. Yang pertama, sebelum memulai konten, kita harus berdoa. Karena segala sesuatunya itu dilakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Lancarnya suatu tindakan atau yang ingin kita lakukan sebelumnya harus berdoa. Udah sesudah berdoa, kita siapkan alat-alatnya dulu. Kemudian kita prepare dulu yang ingin kita buat konten itu apa. Kalau misalnya make up, ya biasanya aku siapin dulu make up yang aku pakai. Aku jajarin dulu, nanti ini yang step pertama, step kedua yang mana, yang ketiga yang mana. Jadi pas saat kalian lagi bikin video atau bikin live, jadi nggak nyari-nyari dulu mana ya itu ya, lipstikku di mana ya, eyeshadowku di mana ya. Nanti kan jadinya orang juga kok nggak siap sih mau bikin YouTube, kan orang juga agak kecewa kalau kalian yang nggak siap gitu. Jadi yang pertama aku saranin bener-bener disiapin. Kayak misalnya kalian mau unboxing sesuatu, kayak habis beli barang baru banget datang, terus kalian lupa ngambil gunting atau ngambil pisaunya, kan agak ribet ya kalau mau buka-buka barangnya gimana. Terus kalian
ternyata dari onlinenya beda sama yang digambar, kan agak malu kalau di onlinenya kan. Terus kalau di online agak beda sama yang digambar pas unboxing, orang kan jadi agak kok beda gitu. Nah kalau misalnya misalnya kalau kalian mau bikin konten kayak baju gitu kan, baju yang model kayak anak-anak, no, kayak baju model gamis, kalian siapin dulu bajunya di deket kalian, jadi kalian nanti tinggal review pakai baju gamis ini sesuai enggak sama badan kalian, karena kan kalau gamis itu disesuaikan dengan badannya, takut kegedean atau takut kekecilan gitu. Terus kalau kalian mau bikin konten tentang kayak tanaman, terus cara budidaya ikan, itu disiapin juga kayak pupuknya buat tanaman, terus tanah, terus potnya itu disiapin dulu. Kalau tentang budidaya ikan ya kalian siapin dulu untuk makan ikannya, cara ngasih makannya gimana, perawatannya kayak apa gitu sih. Nah kalau aku tuh biasanya kontennya kayak lebih kayak blog, atau lebih pengennya ngomong depan kamera, terus aku nunjukin barang atau pengen unboxing aja depan kamera. Kayak misalnya yang kayak tadi mic, ini kan bentuk tasnya lucu banget, kecil, padahal aku lihat di online-nya itu nggak dapet kayak tasnya kayak gini atau tempatnya. Padahal di online-nya tuh aku nggak dapet kayak tempatnya gini. Pas barangnya sampai di rumah ternyata dapat tempatnya, apa aku nggak lihat ya pas di deskripsi gambarnya, mungkin udah termasuk sama tempatnya ini tersebut. Jadi aku beli mic itu free sama konektornya. Jadi konektornya itu ada 2 cabang, nanti aku unjukin gambarnya. Ada 2 cabang, yang satu itu buat mic, yang satunya buat earphone gitu. Jadi kalian kalau mau bikin YouTube tinggal dicolok di mic-nya, terus kalau kalian mau dengerin lagu tinggal dicolok di earphone-nya. Nah untuk kalian yang semua, terus kalau mau bikin konten tentang kesehatan gimana ya caranya? Kalau tentang kesehatan kalian belajar dulu. Kalau mau bikin konten tentang ngasih tahu cara, misalnya biar nggak cepet stres saat masa corona itu gimana. Jadi kalian tinggal cari di Google tentang artikel kesehatan. Di situ kalian belajar dulu cara mengatasi stres saat masa pandemi itu kayak gimana. Kalau kalian udah tahu, udah paham, terus apa-apa aja yang dilakuin, kalian boleh share tuh di YouTube. Kalian boleh share tuh di konten kalian gimana menghadapi pandemi, terus gimana caranya buat bertahan hidup selama masa pandemi, terus gimana caranya biar fisik kita dan kesehatan kita selalu bagus di saat pandemi tersebut gitu. Jadi kalian baca dulu di artikel-artikelnya, nanti kalau kalian sudah paham tinggal kalian sampein aja di konten kalian gitu. Kalau sebenarnya konten itu banyak banget, mau bikin konten apa aja juga bisa, asal kaliannya pede, terus nyampeinnya juga bagus, jadi orang juga mau dengerin gitu sampai habis. Kayak konten-konten seputar otomotif itu bahkan untuk kaum laki-laki itu sangat diminati untuk otomotif ya biasanya. Terus musik apalagi, aduh musik itu emang kayak kita sehari-hari dengerin selalu musik. Terus kalau untuk
olahraga itu juga banyak, kayak pertandingan sepak bola. Nanya aku pakai softline apa? Wah, ada yang tanya kemarin di konten aku pakai softline apa? Aku pakainya softline nih yang warnanya, aku pakai softline-nya yang brown. Untuk softline aku pakainya yang brown biasa. Untuk softline aku pakai yang brown. Yang brown kayak gini. Untuk softline aku pakai yang brown ya. Itu dari X2. Aku emang dari dulu suka banget sama X2 karena nyaman aja dipakainya, nggak bikin perih. Nanti di konten aku selanjutnya aku mau review tentang softline dari X2. Terus kemarin ada yang nanya juga, pakai alis dari apa? Aku tuh nggak jago-jago banget tuh bikin alis, kenapa harus ditanya? Bahkan ini aja aku alis tuh cuma separuh alisku tuh. Ini juga rambut alisnya tuh berantakan tuh. Aku tuh jarang banget ngurusin alisku itu karena emang banyak banget rambutnya, terus mau di sikat-sikat juga bakalan rapi gitu, jadi aku nggak ribet mau harus rapiin kayak apa, tinggal disikat aja sih. Terus kalau aku pakai alis tuh juga agak lucu karena kalau aku pakainya dari rambut yang awal kan jatuhnya kayak gini kan, nggak mungkin masa jadi kayak gunung nih kayak gini kan, enggak. Jadinya aku mulainya tuh dari tengah, bahkan temanku bilang kok pakai alisnya ini setengah sih, kayak botak depannya. Untungnya aku kebantu nih sama rambut alis ini, jadi kalau aku sisirin ke atas dia agak ngaruh atau agak kayak nyaru sama alis mataku itu dari pensil alisnya. Untung aja aku kebantu sama nih, dari jauh aja tuh kelihatan kayak setengah. Kalau aku kayak gini rambutnya aja kelihatan tuh, emang nggak rapi. Pas aku nikah aja tuh sampai make up WO nya aja bilang nih alisnya kok agak miring ya, terus mau dicukur kan tadinya, cuma aku nggak boleh, sayang banget kalau dicukur. Terus lagian kan nggak boleh ya dalam Islam nyukur alis, tauku gitu. Jadi paling aku mintanya dirapi-rapiin aja. Waktu pas nikah tuh udah sempet mau dipotong udah sempet tuh aku mau di apa namanya, dicukur alisnya. Terus untung aja nggak jadi, kalau nggak udah botak kali tuh. Oke, kalau untuk lipstick nanti aku review juga di YouTubeku tentang makeup tutorialnya, gimana aku pakai lipstick, terus pakai bedaknya apa. Ini aku juga lagi banyak jerawat, ini aku juga lagi banyak jerawatnya. Kalau di kamera kan nggak kelihatan ya. Tuh kayak item-item ini tuh aku susah banget ngilanginnya, bingung juga mau pakai apa. Udah segala macam, kayak aloe vera juga aku pakai, pelembab dari bahan-bahan alami, bahan-bahan kayak vegetable masker kayak gitu aku pakai juga, nggak hilang tuh. Bahkan di bawah sini juga ada item-item, apalagi pas aku lagi hamil itu jerawat keluar semua. Nanti aku mau review tentang make up ibu hamil yang aman dan nggak bikin kusem. Masa itu aku salah banget, soalnya pas lagi hamil aku make upnya itu nggak cocok sama aku, jadi keluar jerawat. Di samping itu juga hormon kan kalau lagi hamil. Oke, untuk selanjutnya nanti semua aku bahas dalam YouTube aku.
Ini aku mau cerita-cerita aja sih sebenarnya di konten ini, gimana awal mula aku pengen nyalurin hobi jadi YouTube. Cuma aku juga kadang nggak pede, jadi kalian support ya kalau YouTubeku juga agak-agak aneh. Oke. Nanti aku mau share juga gimana menjaga stamina biar kita tetap fit saat masa pandemi ini. Kalau kita fit, mau ngelakuin aktivitas di mana mau ngelakuin aktivitas juga enak kalau badannya fit. Terus gimana sih olahraga yang bagus saat masa pandemi, karena kan kita lagi PSBB juga. Maaf agak medok, PSBB maksudnya. Gimana caranya kita PSBB tapi pengen olahraga? Itu nanti aku bahas juga di YouTubeku. Jadi kalian jadi kalian uh, subscribe ya YouTube-nya. Oke. Kalau udah jadi YouTuber, kalian jangan sampai sombong. Kalau udah jadi YouTuber terkenal, jangan lupa di-share ilmunya biar orang-orang juga pengen tahu gimana sih tipsnya kalau mau jadi YouTuber sukses. Jadi kita itu mau jadi YouTuber itu bukan karena materi. Ini nggak menutupi ya kalau materi itu nilai plus dari jadi YouTube. Bahkan sebenarnya YouTube itu bukan karena uangnya, tapi karena kitanya kreatif. Kalau kita kreatif terus kita nyampeinnya juga bagus, banyak yang nonton, banyak yang minat sama channel kita, YouTube tuh ngasih kita penghargaan, yaitu dalam bentuk reward ya. Rewardnya itu kayak piala. Nanti tuh banyak-banyak YouTuber yang udah review atau udah share dia pengalamannya, punya kamera pengalamannya dapetin itu reward, itu keren banget. Tetap semangat sih intinya. Kalau untuk masalah uang itu tuh belakangan, karena kita kalau jadi YouTube kan nggak mungkin dong di ujuk-ujuk langsung dikasih uang sama YouTube. Enggak, kitanya kreatif dulu. Kalau kitanya kreatif terus kita bagus, banyak yang minat, itu tadi YouTube dengan sendirinya ngasih reward. Bahkan kalau ini kan udah ada ketentuannya ya, kalau mau dapet uang dari YouTube tuh kita harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu nggak gampang kalau kaliannya monoton, kaliannya kontennya gitu-gitu aja, orang juga malas. Terus yang subscribe siapa? Karena YouTube juga nggak mau kalau subscribe-nya itu yang YouTube pasif, kayak akun-akun palsu terus dibikin subscribe buat YouTube kita, maksudnya subscribe di YouTube pakai akun palsu. YouTube tuh tahu, jadi nggak bisa dibohongin. Kalau kaliannya bagus bikin kontennya, jadi orang-orang yang aktif atau biasa nonton YouTube itu juga bakalan subscribe YouTube kalian dengan sendirinya, nggak usah takut. Itu sebenarnya sih kita tuh gampang aja kalau kitanya semangat bikin konten, semangat terus, nggak males-malesan, bahkan bikin video ngupload tiap hari itu tanpa jeda. Jadi sehari satu misalnya, bahkan sehari bisa dua. Itu kan buat motivasi buat orang lain biar makin semangat aja bikin YouTube gitu. Terus kalau kaliannya yang editing tuh perlu banget. Kalau kalau editingnya pas-pasan, maksudnya kamera bukan kamera, maksudnya editingnya itu buram gambarnya, terus kayak banyak suara-suara berisik dari luar kayak gaduh gitu kan, orang juga agak keganggu ya sama audio YouTube-nya. Bahkan secara visual pun kalau ngelihatnya buram, jadi orang juga males ngelihat YouTube-nya itu gitu. Kalau untuk
konten-kontennya sendiri kalau awal-awalnya udah bagus, selanjutnya dia juga akan ngikutin mau nge-review atau mau bikin konten apa aja, selanjutnya para subscriber itu juga akan suka gitu. Jadi kita pinter-pinter aja kalau mau bikin YouTube itu. Yang pertama tadi minat, sesuai hobi, sesuai keinginan, sesuai apa yang kita mau, sesuai cara kita nyampeinnya itu maksudnya sesuai nyampeinnya itu artinya nggak clickbait gitu loh, kayak nggak nyambung apa yang mau diomongin sama judul dari thumbnailnya itu. Kalau orang ngeliat thumbnailnya misalnya cara bikin roti yang bagus, tahu-tahu kita nonton awalnya it step by stepnya bukan cara bikin roti tapi cara bikin bakso misalnya, kan orang jadi kayak kena prank nggak sesuai judul. Nah itu orang juga males dong ngelihatnya. Kalau kayak gitu tuh biasanya pengen ningkatin viewersnya aja, cuma kan nggak ya harus gitu, itu kan namanya ngeprank orang. Kayak bikin konten cara memandikan kucing, tahu pas kita nonton YouTube-nya kontennya itu bukan memandikan kucing tapi memandikan misalnya singa atau memandikan harimau, kan orang jadi bingung ya sama isi kontennya itu sih. Nah yang pertama tadi itu kan udah ide konten, terus peralatan buat youtuber yang udah profesional udah bagus banget, itu peralatannya emang kita acungin jempol dan itu sesuai harganya ya, harganya bisa mahal banget, bisa berjuta-juta. Jadi kayak ibu-ibu yang pengen jadi youtuber kayak aku, uh, sebenarnya sih sebenarnya sih pengen nyalurin informasi aja, bukan pengen kayak sebenarnya mah bukan nyalurin aja, kayak pengen ngomong sesuatu gitu depan kamera biar kita ngelatih diri, biar kita percaya diri aja gitu. Nah kalau udah ada peralatan tadi ya udah semuanya udah bisa jalan. Kalau kalian itu bisa bikin ini itu yang kalian mau, kalau udah ada alat-alatnya yang tadi aku sebutin. Kalau aku tuh cuma 2 item aja tuh tadi, handphone sama mic earphone yang tadi itu. Jadi kalau aku nggak pakai itu suara dari luar tuh agak berisik karena rumahku juga deket jalan raya. Jadinya aku pakai mic itu tadi. Untuk subscriber, kalian nanti dengan sendirinya bakalan dapat subscriber, nggak usah takut. Kalau mau banyak subscriber itu intinya yang pertama kitanya juga sering komen di YouTube orang, kita subscribe orang juga. Nggak mungkin kan kita mau punya subscriber tapi kitanya nggak mau subscribe YouTube orang, kan itu sama aja nggak saling bantu kalau nggak mau saling support. Nah kecuali kalau kaliannya punya udah terkenal gitu kayak artis, kan pasti banyak subscribernya gitu. Yang subscribe kalian nggak perlu minta juga nanti di subscribe. Nah buat kita yang pemula, jadi rajin-rajin aja buat subscribe YouTube orang juga, terus komenin YouTube orang, terus kita minta saling subscribe. Itu nggak apa-apa sih buatku, karena kalau nggak kayak gitu kita juga nggak punya subscriber. Terus kalau kalian punya temen, boleh minta tolong di subscribe YouTube-nya kayak di tempat kerja. Kayak di tempat kerja, terus kayak teman-teman SD, teman SMP, teman SMA yang masih banyak kontak-kontakan di WhatsApp grup atau di WhatsApp pribadi, boleh minta support buat subscribe video kalian. Aduh agak belepotan aku kalau ngomong, maafin ya sebelumnya. Nanti insya Allah aku bisa lancar ngomongnya depan kamera. Buat kalian yang nggak lancar, banyak-banyak belajar aja depan kamera, ngomong orang di depan orang banyak kayak gitu. Tadi kalau itu juga dapet dari
teman-teman juga buat subscribe, tetangga nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau banyak tetangga yang ngomong, mas mau jadi youtuber sih, serius jadi youtuber, ya kan jawabnya nggak apa-apa, selagi itu positif buat kita, hobi, ya nggak apa-apa, kali upload aja video-video yang pengen ditayangin gitu. Tapi yang satu yaitu harus kreatif. Kalau kalian ya re-upload atau jiplak punya orang, atau kalian ngambil video orang terus kalian masukin di YouTube kalian, YouTube bakalan tahu, karena YouTube itu udah ketat banget sekarang, jadi nggak bisa dibohongin kalau itu punya orang. Bahkan aku aja yang tadi ngedit video pakai lagu seseorang atau lagu orang lain di YouTube tuh, padahal videoku, tapi kayak misalnya tutorial cara menanam tanaman bunga matahari misalnya kayak gitu, terus aku editnya depannya itu ada kayak lagu-lagu, misalnya lagu-lagu band, lagu-lagu yang lagi hits gitu, ada suara penyanyinya tersebut, terus aku upload YouTube tuh pasti tahu itu bukan lagu dari kita. Jadi dia dengan sendirinya, jadi YouTube tuh dengan sendirinya bakalan ada uh, jadi YouTube tuh dengan sendirinya bakalan ada keterangan bahwa itu kayak melanggar hak cipta, ada lagunya. Jadi kayak kita copy gitu loh, copy YouTube, copy video dari orang lain, padahal mah video kita ya, cuma ada lagunya aja. Jadi kalian kalau mau editing nggak perlu pakai lagu-lagu dari yang lain, pakai soundtrack aja tuh nggak apa-apa sih, sah-sah aja sih. Kemarin aku juga pakai soundtrack atau lagu-lagu kayak suara kicauan suara kayak ya soundtrack aja lah yang ada di aplikasi itu, banyak banget di situ. YouTube nggak, maksudnya nggak bilang kita copy video orang gitu, atau nggak ngelanggar hak cipta maksud aku gitu. Jadi buat kalian yang mau bikin YouTube itu harus punya ide. Kalau nggak ada ide ya ngomong aja kayak apa aja seada-adanya, nggak perlu diada-adain. Seada-adanya aja, nggak perlu diada-adain. Oke, kalau aku pengen banget bikin tutorial cara masak, cuma aku bingung, nggak ada yang mau videoin. Kalau masak itu kan kita tangannya kan cuma dua, terus yang mau ngerekam siapa? Kalau ada tim sendiri buat tutorial masak ya nggak apa-apa. Kalau ada suami juga yang mau videoin pas kita masak juga nggak apa-apa. Kalau aku kan biasanya sendiri kalau masak, nggak ada yang nggak ada yang nemenin, jadi mau nggak mau ya bingung juga aku mau tutorial masak. Tapi nanti next selanjutnya aku usahain, pengen sih bikin konten tentang masakan gitu ya, walaupun aku nggak jago-jago banget sih dalam masak, tapi ya seenggaknya pengen aja nge-share kayak cara-cara praktis, misalnya goreng lele atau goreng ikan biar nggak meletuk-meletukan, nggak biar nggak meletuk-meletuk tuh gimana caranya gitu. Aku udah tahu caranya, pengen banget bikin konten itu, cuma bingung juga, nggak ada yang mau videoin tadi gitu. Insya Allah sih nanti mau aja ya suamiku mau. Oke, lanjut. Setelah kalian udah pede dari ngomong depan kamera, kalian santai aja, relax, nggak usah ada aduh pusing banget mau ngomong apa, aku mau ngomong apa depan kamera, semuanya buyar. Yang tadinya udah ada ide, bahkan kalau kalian pengen cara gampangnya, tempel aja poin-poinnya yang pengen diomongin. Allah, jadi cara gampangnya tempel aja poin-poin yang pengen diomongin, jadi kitanya nggak yang abis ini ngomong apa, abis ini ngomong apa.
kan biasanya kalau depan kamera tuh ambiar semua, mau ngomong apa aku ya, mau ngomong apa, tadi mau ngomong ini kenapa nggak keungkap, mau edit mau nambahin lagi, aduh udah diselesain semua peralatannya. Jadi kalau mau nggak mau ya bikin video lagi, cuma nanti kalau diedit juga bisa sih di crop aja bagian-bagian yang mau dimasukin ke video sebelumnya. Sekarang mah udah gampang, udah ada aplikasi, tinggal kalian pinter-pinternya kalian aja gimana mau ngeditnya gitu. Nah, kalau kalian udah jago dalam hal editing, itu nggak usah diraguin lagi, nggak usah takut lagi. Kalau udah editingnya udah keren, udah bagus, kalau editingnya udah keren, udah bagus, insya Allah semuanya bagus, orang juga menarik pengen nontonnya. Kalau aku sih untuk editingnya alhamdulillah banyak belajar dari YouTube. Apalagi ada channel yang aku suka banget, itu dia nggak pelit ilmunya, bener-bener nunjukin kita step by stepnya secara detail, nggak yang di skip terus, tapi secara detail gimana ngedit video YouTube yang bagus. Aku belajar dari channel itu. Jadi kita tuh saling subscribe gitu loh. Kalau kitanya saling subscribe itu kan juga aman. Maksudnya kitanya saling subscribe itu kan juga saling mendukung. Bukan berarti pengen subscribe sendiri tapi kitanya nggak mau subscribe. Terus gimana kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu kan jatuhnya nggak mendukung channel orang lain. Jadi kitanya harus dukung juga channel-channel para YouTuber. Apalagi banyak kok sekarang konten tuh udah bagus-bagus banget. Kalian tinggal cari aja, nanti tuh kalau banyak yang viewersnya tuh pasti yang paling atas. Tinggal di tonton sampai habis. Ya, pesanku sih jangan di skip, apalagi kalau editing video step by stepnya itu emang agak ribet, tapi kalau diikutin itu nanti kita jadi terbiasa gitu buat ngedit sendiri. Jadi kalau untuk kayak misalnya nge-crop video cuplikan itu kan harus benar-benar detail, di menit keberapa kita harus crop, terus menit keberapa lagi kita harus crop. Itu caranya gimana, nanti dari aplikasi itu kita ditunjukin cara ngecropnya. Nah di konten itu tuh benar-benar ditunjukin gimana caranya biar praktis, nggak yang nanti habis ini cuplikannya yang mana ya, nanti yang habis ini yang mana ya. Itu enggak, karena biasanya kalau kayak gitu jadi agak random nanti buat di edit di videonya. Jadi kayak tadi habis ngomong A, tahu udah di crop di videonya, terus jadinya ngomong yang C, padahal yang B-nya kan belum di add di video itu. Jadi kayak misalnya aku habis ngomong aduh makanannya pedes banget, terus tiba-tiba aku ngomong iya tadi tuh temenku lagi makan yang asin, kan nggak nyambung ya. Kan tadinya kan mau ngomong yang pedes, tiba-tiba makannya yang asin, kan kayak kelongkap, belum ini banget, belum selesai cara ngomongnya gitu. Kalau aku sih biasanya emang gitu, kalau mau bikin YouTube diedit dulu, cari gambar-gambar yang bagus, apalagi buat thumbnail kita, nanti diedit backgroundnya. Kalau udah diedit backgroundnya, kita kasih judul yang menarik dan yang orang pengen tonton. Kayak masa sih banyak ya, udah bagus ya ternyata ya. Dia langsung kayak penasaran, masa sih, oh iya ya, oh kayak gitu. Jadi tuh kayak orang menarik, pengen nonton video kita kalau thumbnail kita tuh bagus, apalagi ngeditnya bagus, apalagi bacaannya jelas. Jadi orang langsung menarik gitu buat nonton video-video kita tadi. Nah kalau udah kayak gitu kan kita tinggal pinternya kita ngedit. Kalau ngeditnya bagus ya udah bagus gitu. Nah untuk kayak aku untuk kalau aku lagi cari bahan-bahan untuk bikin konten, aku biasanya belajar dulu
belajar dulu dari YouTube, dari Google. Kalau seputar kayak kesehatan, aku belajar dulu di Google, baca-baca artikel dulu tentang kesehatan. Nah, kalau udah tahu isinya apa, terus aku terapin di kehidupanku dan itu nyata hasilnya dan itu bagus, baru aku share ke kalian. Kalau misalnya aku mau make up gitu, make up, pengen bikin konten make up, terus aku baru unboxing nih, misalnya masker penghilang jerawat atau masker penghilang bintik hitam setelah jerawat atau flek-flek hitam di jerawat. Itu aku misalnya bikin konten itu, terus aku baru beli maskernya, terus aku pakai dan itu nggak cocok di mukaku, tapi sebelum itu aku udah bikin konten. Nah, di konten itu misalnya kalian bilang kalau maskernya bagus, padahal kenyataannya pas unboxing dan baru pertama kali pakai masker itu nggak cocok di kalian, jadi kontennya nggak real dong kalau kayak gitu. Nah, aku saranin sih yang bener-bener real ya di kalian. Jadi bikin reviewnya itu bener-bener yang bermanfaat buat orang lain. Kalau nggak bermanfaat terus kalian bilangnya itu bagus, ternyata di diri kalian nggak bagus, kan tau-taunya di diri orang lain berefek nggak bagus juga, kan nggak bagus gitu, nggak berefek gitu kan. Jadi buat penontonnya kan jadinya agak kecewa ya. Aku kan beli produk itu abis lihat review dari youtuber channel itu, dari youtuber channel orang gitu kan. Kalau menurutku sih kalian coba dulu sebelum kalian bikin konten dan itu real. Kalau nggak real ya tadi kecewa. Nggak kalian aja yang kecewa, tapi banyak orang yang kecewa, kan nggak enak kan. Kita aja kalau kita ternyata beli sesuatu dari review orang itu bagus, totalnya di diri kita nggak bagus, ya nggak enak juga ya gitu. Jadinya ya harus pintar-pintar milih juga sih kalau mau beli produk itu, sekiranya cocok nggak ya di muka kita. Apa iya ini buat kulit kering misalnya, terus kita pakainya pelembab yang buat kulit berminyak, kan nggak mungkin ya. Jadinya kayak A B C D, ini mau pakai A tau-taunya skin kita B, kan nggak bagus, jadi berefeknya jadi kayak mubazir buat beli-beli produk-produk itu kalau kalau nggak sesuai sama kulit kita gitu. Jadi harus pintar-pintar milih aja sih sebenarnya. Nah, itu kalau konten seputar kecantikan. Konten apa aja sih sebenarnya kalau mau review kayak gitu sih, yaitu pesanku harus kalian cobain dulu. Kalau nggak kalian cobain dulu atau baru-baru unboxing terus kalian baru pakai, sebelum kalian pakai udah bikin konten, pas kalian pakai ternyata breakout, kan nggak enak ya, jadinya bingung gitu sih. Kalau tentang YouTuber banyak banget ilmunya, apalagi YouTuber pemula itu banyak banget infonya di YouTube sendiri, channel orang tuh udah ngebahas banyak banget. Aku aja dari situ belajarnya. Kalau nggak dari situ dari mana? Dari orang lain. Orang lain juga nggak bikin YouTube, masa aku belajar sama orang yang nggak bikin YouTube, terus ilmunya dari mana kalau nggak aku dari cari-cari sendiri. Gimana caranya mau pede depan kamera gitu. Jadi sebenarnya natural aja sih, kita mau ngomong apa aja, yang penting sih pesan kita tuh sampailah di orang lain, intinya sih gitu ya. Nah, untuk konten-konten tuh kalian harus menguasai si kontennya, kalau enggak ya bingung ya nanti mau bikinnya kayak gimana. Oke, itu tadi peralatannya untuk aku bikin YouTube. Terus kalau kalian pengen yang bagus lagi, itu ngeditnya di
handphone, aku saranin handphone yang memorinya agak besar ya, karena kan banyak pasti video yang pengen diupload, apalagi banyak video-video yang gagal, kayak misalnya mau dibuang kan. Sebelum bikin konten tuh video itu kan pasti banyak yang kayak kok tadi ngomong ini kok jadi diulang, terus diulang lagi jadi kayak numpuk gitu. Kalau mau ngapus dulu kan agak PR ya, pengennya ngapusnya belakangan, tahu-taunya nggak jadi dihapus karena udah mager alias udah males mau ngapusnya, jadi ketumpuk di handphone. Apalagi kalau memorinya agak kecil pasti nanti cepet down, atau istilahnya mod handphonenya kalau nggak banyak dibuang. uh, Foto-foto atau video-video yang sekiranya udah nggak pengen disimpan itu dibersihin dulu. Apalagi di handphone itu kan banyak aplikasi, kalau aplikasi itu emang agak berat dalam sistem kerja handphonenya. Belum lagi kalau kita mau bikin YouTube itu kan durasinya ya lumayan lah. Kalau mau bikin video jadi nggak sekali dua kali, jadi berterus-terusan mau bikin videonya kayak apa, terus mau editingnya juga pakai aplikasinya juga lumayan gede aplikasinya untuk memorinya. Jadi aku saranin buat dibersihin dulu, buat handphonenya dibersihin dulu biar nggak lemot nantinya. Kan saat editing itu kan kita perlu nyimpen videonya ya. Kalau untuk nyimpen videonya itu emang agak membutuhkan memori yang agak besar. Jadi buat yang handphonenya agak-agak kecil memorinya ya, tadi aplikasinya yang nggak dipakai lagi boleh dihapus, buat bikin videonya itu kesimpen. Kalau nggak kesimpen kan sayang ya, kita udah editing lama editingnya, terus kita videonya udah ngecropnya satu-satu misalnya, kalau ada yang di tengah-tengah kitanya ada yang salah ngomong atau pengen dihapus, itu kan ngeditnya bener-bener harus detail. Jadi menit berapa itu di crop, kalau udah dipotong maksudnya klipnya. Kalau udah gitu nanti baru digabungin sama aplikasi, nanti kalau udah gitu baru digabungin sama video atau klip-klip sebelumnya. Baru deh setelah itu kalau kalian mau dipakein efek-efek kayak suara-suara musik, musik, nanti kalau ada musik yang ada suaranya atau ada lirik lagunya, itu kan nanti dari YouTube sendiri itu copyright. Kalau aku saranin sih mendingan yang kayak klip sound gitu loh yang ada di aplikasinya, itu kan banyak. Nanti kalian pilih-pilih aja yang sesuai. Kalau misalnya temanya kayak jalan-jalan atau temanya kayak acara apa gitu, temanya boleh kayak itu kayak acara, atau pengen bikin apa yang gembira, itu boleh nanti disisipin klipnya yang sekiranya suaranya riang gembira, jadi kan cocok sama konten kalian. Kalau yang kontennya pengen curhat, terus pengen yang kayak lagi sedih banget, atau disesuaikan aja kayak lagi pengen ngasih curhatan, kita tuh lagi sedih atau gimana ya, kontennya disisimin sama lagu-lagu yang sedih, jadi disesuaikan aja sesuai kalian. Jadi dicocok-cocokin aja. Kalau emang sekiranya bagus di klip kalian, ya udah tinggal di play atau dimasukin di videonya tadi, tinggal di save dulu. Maksud aku kalau udah di save dulu baru kalian sisipin edit lagi tuh. Kalau udah di save takutnya suka hilang, kalau kita takutnya tuh suka hilang gitu kalau kita tuh nggak save videonya, jadi kayak ngulang lagi dari awal, aduh PR banget gitu tuh. Butuh waktu buat ngedit, apalagi buat youtuber pemula tuh butuh waktu banget buat ngedit. Sebelum upload di YouTube aku aja sampai 2 hari loh mau bikin video diedit itu, karena aku juga baru belajar. Jadinya kalau mau edit bener-bener kita harus luangin waktu, kita banyak inspirasi. Habis ini mau di gimanain cara editnya gitu. Kalau udah bagus tinggal kita sesuaiin aja kayak temanya mau pakai apa. Terus nanti kalau YouTube-nya sorry ya guys, itu
kembangku agak jatuh. Tadinya sih nggak gini, tadinya tuh berdiri terus karena kena nggak tahu angin kali ya jatuh. Nggak apa-apa ya, maaf ya guys, jadinya agak roboh bunganya ya. Oke, harap dimaklumin aja, udah namanya juga mama rempong. Oke, kalau udah kayak gitu tadi untuk editingnya ya benar-benar kalian sesuaiin sama kemauan kalian gitu. Kalau udah di crop, di cut juga bisa sih. Kalau aku seringnya tuh nge-cut video. Kalau aku nge-cut video, nanti cuplikan sebelumnya itu aku gabungin sama videoku yang sebelumnya aku cut. Maksudnya yang aku udah cut yang pengen aku pakai gitu. Ya kalau udah jadi ketika kalian play videonya, terus kalau kalian misalnya ngomong apa, bisa iya aku lagi pakai bedak dari produk ini misalnya gitu, kalian boleh langsung tuh sisipin gambarnya bentuk bedaknya apa. Kalau boleh langsung real juga langsung kalian unjukin aja, kalian foto bedaknya terus kalian sisipin di video tersebut gitu. Kalau kalian lagi emang review banget saat itu live, kalian boleh tunjukin kayak misalnya aku yang tadi kayak gini, sorry jatuh. Kalau aku kayak gini itu aku langsung unjukin ke kalian gambar-gambarnya atau bentuknya kayak apa gitu. Terus kalau udah gitu kalian tinggal save videonya. Sebelum di save dilihat-lihat lagi, takutnya ada yang kelongkap atau ada yang belum ke crop atau ada yang belum di cut videonya. Itu kan agak nge-spam nanti ya kalau ada bagian-bagian yang nggak pengen kita. Itu misalnya kita lagi selok dulu lagi ngomong kan gak enak ya. Terus kalian jangan lupa di save aja. Kalau udah di save kan udah aman artinya. Jadi aku tuh sering-sering nge-save aja. Kalau nggak sering di save ya juga agak hilang nanti. Kayak waktu itu udah aku nggak save, udah nggak save. Maaf ya guys, ada suara motor kencang banget. Rumahku deket jalanan banget soalnya gitu ya. Tadi jangan lupa di save, intinya cuplikan dikit di save, edit dikit di save, pokoknya aku di save terus. Kalau nggak di save ya itu ambiar semuanya. Kalau udah gitu tinggal kalian upload di YouTube, terus kalian bikin judulnya sesuai sama thumbnailnya tadi. Kalau udah bikin judulnya, kalian sisipin deskripsinya. Misalnya mau bikin konten YouTuber pemula apa aja yang diperlukan di deskripsi itu kalian bisa tulis, atau kalian bisa sisipin kayak ini belinya di mana, terus di online apa namanya, itu boleh banget di deskripsinya tadi. Terus aku biasanya pakai hashtag. Kalau udah pakai hashtag itu kan bisa orang nyari juga, nanti insya Allah video kita juga bakal ketonton sama orang gitu. Kalau udah ketonton kan kitanya seneng, banyak viewersnya nambah, jadinya ya yang kita kasih tahu tuh bermanfaat juga buat orang lain. Oke, sekian guys, setelah perpanjang lebar aku ngomong tentang jadi YouTuber, aku belajar banyak dari YouTube orang. Wah, makasih banyak yang udah dengerin aku ngomong panjang lebar dari tadi. Maafin kalau banyak yang spam, ngomongnya kesana kesini ngalor ngidur, maafin banget. Sorry, alarm aku bunyi. Maafin banget pokoknya. Kalau udah banyak pembicaraan yang ngalur ngidur nggak sesuai tema, aku minta maaf. Jadi sebenarnya ini adalah konten tentang YouTuber pemula, aku emak rempong gitu. Jadi buat kalian semua tetap semangat, tetap berbagi ilmu, yang punya ilmu di share ke teman-temannya di konten-konten YouTube. Boleh banget karena informasi banyak kita dapat dari YouTube gitu. Oke, sekian dari YouTube aku akhirnya ya. Maafin kalau udah banyak yang bosen udah dengerin aku ngoceh dari tadi. Maafin banget, sekali lagi maafin banget.
Udah, untuk selanjutnya, video selanjutnya aku bakalan bikin nggak lebih dari ini, alias nggak sepanjang video ini ya guys. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat yang aku kasih tahu buat kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe video aku, dan jangan lupa kalian like serta komen video aku ini. Habis itu kalian subscribe. Aku makasih banget kalau udah yang subscribe video aku makin semangat bikin YouTube-nya. Pokoknya di subscribe videonya, nanti kalau udah subscribe kita saling subscribe, jangan pelit buat subscribe. Karena kalau kita nggak subscribe, channel kita lama berkembangnya. Jadi buat kalian harus saling dukung. Kalau nggak kayak gitu ya nanti channelnya mandek aja di situ gitu. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.